Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibinal mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya sepatutnya kita panjatkan kepadanya. Karena beribu-ribu nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, sehingga kita sedang dan akan melewati hari pertama puasa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian terbentang 29 hari setelahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan agar kita sama-sama sampai di penghujungnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, manusia terindah di muka bumi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya apa sih Ramadan itu? Para ulama telah memberikan pengertian. Begitu banyak pengertian yang diberikan oleh ulama dalam kitab-kitabnya. Beragam pengertiannya, namun mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Ramadan adalah membakar atau sesuatu yang panas. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, dinamakan Ramadan karena ia membakar dan menggugurkan dosa-dosa umat manusia. Sebagaimana definisi bahasanya, kita tentunya sebagai umat muslim yang melaksanakan puasa di bulan ini mengharapkan agar kesalahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah yang telah lalu. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita dengar sering dalam kajian-kajian, dalam ceramah-ceramah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan kemudian mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitupun salat di bulan ini, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri salat di waktu malam kemudian dengan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa banyak diskon yang telah diberikan di bulan ini guna menggugurkan dosa-dosa kita. Bukankah Allah telah melapangkan, membuka selebar-lebarnya pintu taubat bahkan di bulan-bulan lain? Apatah lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh diskon, ya, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam sebuah riwayat, Allah membuka lebar-lebar pintu taubat seluas perjalanan 70 tahun yang tidak akan Allah tutup sampai matahari terbit di arah barat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tentunya Allah telah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Apakah kita masih enggan memasukinya? Apakah kita masih sombong? Apakah kita masih berlaku angkuh tatkala Allah membuka tangannya, membuka rahmatnya begitu lebar, tapi kita enggan, malah kita berpaling darinya? Semoga kita semua, saya dan kalian, adalah termasuk golongan orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada rahmat Allah tersebut. Bagaikan gelas yang kosong, tatkala hendak kita melewati bulan Ramadan, hari demi hari, kita mengharapkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, bagaikan gelas yang tadinya penuh dengan air yang kotor. Diri kita pun demikian, bagaikan diri ini yang penuh dengan dosa. Kemudian ditumpah gelas tersebut hingga kosonglah gelas tersebut. Apa yang akan kita isi? Tentu dengan amal-amal soleh. Begitu banyak diskon yang Allah siapkan di bulan ini. Begitu banyak amal yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan itu. Contoh, membaca Al-Quran yang satu hurufnya Allah sediakan kepada kita 10 pahala. Kemudian sedekah, sholat, puasa, dan sebagainya. Jika kita tidak mampu yang besar-besar, maka jangan luputkan diri kita dari yang kecil-kecil. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah kau meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun dia. Kata Nabi, sekalipun itu senyum yang tergores di wajahmu tatkala engkau ketemu dengan saudaramu. Sekalipun itu
duri yang kau singkirkan dari pinggir jalan, sekalipun itu uluran tangan yang kau berikan kepada temanmu, kepada saudaramu tatkala ia membutuhkan bantuan. Jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Sesungguhnya Allah tidaklah buta, Allah Maha membalas segala sesuatu. Pernah diriwayatkan suatu ketika Zubaidah, istrinya Harun ar-Rasyid, seorang tabi'in, beliau terkenal memiliki sebuah pencapaian terkenal bagi umat Islam. Beliau mengalirkan air hingga ke Mina. Dahulu orang tatkala melaksanakan umroh ataupun haji, tatkala sampai di Mina mereka kehausan, tidak memiliki persediaan bekal yang cukup sampai di Mina. Mereka kehausan, tapi Zubaidah mengalirkan air dengan bantuannya dan jabatan yang ia miliki. Ia mengalirkan air hingga ke Mina sehingga orang jamaah haji pada saat itu dapat menikmati air. Kemudian Abdullah bin Mubarak bermimpi suatu ketika mendapati Zubaidah di suatu tempat yang begitu bahagia, di suatu tempat yang begitu indah. Nampaknya itu surga. Kemudian Abdullah bin Mubarak mendekatinya bertanya, apa yang menyebabkan kamu masuk di tempat ini? Apa yang menyebabkan kamu sampai di tempat yang berbahagia ini? Kata Zubaidah, simpel saja. Kemudian Abdullah bin Mubarak mulai menebak, apakah karena air yang kau alirkan ke Mina? Zubaidah menjawab, tidak. Apakah puasa yang kau laksanakan terus menerus? Kata Zubaidah, tidak. Kemudian Zubaidah menjawab, karena 2 rakaat sholat ketika malam yang tidak pernah aku tinggalkan. Bayangkan, hanya 2 rakaat sholat saat malam hari yang beliau tidak pernah tinggalkan, itu yang mengantarkan dia hingga ke surga.